Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini saya absensi terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Iya, bagaimana? Oh, lengkap ya? Oh iya, ya udah. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Ini gimana ini kok masih lemas-lemas gini? Ngantuk ya? Ngantuk. Oh, ngantuk. Ya udah, biar tidak ngantuk, silahkan kalian berdiri terlebih dahulu ya. Berdiri, keluar dari kursinya. Nah, oke. Biar tidak ngantuk, ikuti saya ya. Kita lemaskan dulu otot-otot kita biar belajarnya nanti enak. Oke, ya kita mulai ya. Silahkan yang paling depan hitung 1 sampai 8 ya. Sampai 8. Nah, gimana? Masih ngantuk? Alhamdulillah. Nah, ini saya suka semangatnya kalian. Nah, oke. Langsung saja kita ke materi ya. Jadi, pada hari ini kita akan belajar lanjutan materi kemarin. Karena kemarin itu kita sudah membahas mengenai definisi. Kemudian, kelimpahan protein itu biasanya kita temukan itu dalam bahan makanan apa saja, kemudian dalam zat apa saja, seperti itu ya. Nah, pada hari ini saya harapkan kalian itu bisa memahami bagaimana struktur dari protein. Nah, seperti itu ya. Dan untuk nanti pembelajarannya saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kalian nanti berdiskusi, kemudian hasilnya kalian presentasikan di depan. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk penilaiannya seperti biasanya saya mengambil dari keaktifan kalian dalam bertanya maupun menjawab, kemudian keaktifan saat presentasi, dan penugasan akhir setelah pembelajaran. Oke, sudah jelas gimana? Jelas ya? Oke, kita langsung lanjut ke materi ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih ingat materi kemarin, protein itu ditemukannya itu paling banyak itu dalam bahan makanan apa saja ya. Nah, itu paling mudah loh. Dalam bahan makanan apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, iya benar sekali, pada telur. Ada lagi? Pada daging. Nah, iya benar sekali. Jadi sebenarnya protein itu banyak sekali ya yang ada di sekitar kita. Oke, kelihatannya sudah paham ya untuk materi yang kemarin. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur dari protein. Nah, mungkin dari kalian juga ada yang sudah tahu bagaimana struktur protein. Ya, yang paling belakang belum tahu. Nah, ya gak apa-apa. Nanti kita akan belajar ya kalau belum tahu. Saya langsung bagi saja ya untuk ke kelompoknya. Jadi ini kan ada 30 siswa. Saya akan membaginya menjadi 5 kelompok ya. Jadi per kelompok itu ada 6 orang. Oke, saya bagi saja mulai dari absen 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 12 dan seterusnya ya. Jadi per kelompok itu ada 6 anak. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul semuanya ya per kelompok. Kelompok 1, ya, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semuanya.
Jadi per kelompok ini saya bagi ya untuk materinya. Jadi saya akan memberikan topik masalah. Silakan kalian selesaikan dengan diskusi dan kelompoknya masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 ini untuk membahas struktur protein primer. Kemudian kelompok 2 struktur protein sekunder. Yang ketiga tersier, dan yang 4 kuartener ya. Untuk yang kelima ini juga kuartener aja, gak apa-apa. Oke, silahkan bukunya dibuka. Halaman, kalau nggak salah itu protein halaman 50 ya. Nah, silahkan kalian buka, kemudian kalian pelajari terlebih dahulu. Jika ada yang tidak paham, silahkan kalian tanyakan. Nanti saya akan menjawabnya. Saya beri waktu 20 menit ya. Kebanyakan, ya udah 15 menit. Silahkan kalian untuk menyimak materi yang ada di buku dengan baik. Kemudian silahkan ditanyakan jika ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan. Oke, waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Bagaimana? Apa ada yang ditanyakan? Silahkan. Iya, bagaimana? Nah, iya benar sekali. Jadi asam amino ini merupakan unit penyusun sederhana ya dari protein. Iya, benar sekali ya. Bagaimana? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Ya udah. Kalau tidak ada, jadi saya beri topik permasalahan ya, seperti tadi. Untuk kelompok 1, jelaskan struktur dari protein, struktur primer ya. Nah, kemudian untuk kelompok 2, struktur sekunder. Untuk kelompok 3, struktur tersier. Untuk kelompok 4, struktur kuartener. Untuk kelompok 5 itu sama ya seperti kelompok 4, membahas mengenai struktur protein kuartener. Nah, ya, silahkan kalian bisa mulai berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Kemudian untuk datanya jangan lupa silahkan kalian catat untuk mempersiapkan presentasi nanti ya. Ya, silahkan bisa dimulai diskusinya. Saya beri waktu 30 menit. Cukup ya? Ya, bagus, cukup. Oke, sudah 30 menit. Bagaimana? Sudah dicatat semua ya data-datanya? Oke, kalau sudah, silahkan kalian tulis ya dalam 1 lembar kertas saja. Itu bisa kalian buat tabel atau paragraf biasa. Yang penting kalian nanti bisa menjelaskan. Silahkan kalian kelompokkan strukturnya ini apa, kemudian ciri khasnya apa, seperti itu ya. Ya, silahkan bisa dimulai. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai semuanya, kita mulai presentasinya ya. Atau kita mengkomunikasikan bagaimana pemahaman kalian setelah diskusi tadi. Silahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan. Oke, bagus sekali dari kelompok 1. Silahkan bagi teman-teman yang lain jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada kelompok 1. Ya, silahkan Mbak, yang paling belakang. Oke. Oke, begitu ya pertanyaannya. Silakan untuk pematerinya untuk menjawab dari Mbaknya yang tadi. Oke, untuk yang lainnya bagaimana, ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau tidak, silakan kalian akhiri untuk presentasinya kelompok 1. Ya,
berikan oplos untuk kelompok 1. Oke, semuanya sudah presentasi ya. Jadi saya akan memberikan evaluasi terkait dengan presentasi kalian tadi. Untuk struktur primernya tadi, untuk kelompok 1 itu sudah bagus ya. Materinya sudah tersampaikannya dengan bagus. Pemilihan poin-poinnya juga sudah bagus. Kemudian untuk kelompok 2 juga sudah tersampaikan semuanya ya, sudah seperti yang saya harapkan. Kemudian kelompok 3 sudah. Jadi untuk kelompok 4, kelompok 5 tadi ya yang kurang jelas atau masih ada yang belum tersampaikan, tapi saya berikan apresiasi untuk kelompok yang sudah presentasi tadi. Bagus sekali pemahaman kalian mengenai struktur dari protein. Nah, oke, saya akan memberi penguatan ya terkait dengan struktur protein. Jadi protein itu strukturnya ada 4 ya. Yang pertama itu struktur primer, yang kedua sekunder, yang ketiga itu struktur tersier, kemudian yang keempat itu struktur kuartener ya. Nah, pada struktur primer ini yang perlu kalian catat ya, atau kalian ingat-ingat, ini paling penting ya. Jadi pada struktur primer ini, ciri khasnya ini antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya itu saling berikatan. Nah, ikatan tersebut itu dinamakan ikatan peptida. Nah, karena adanya ikatan peptida inilah yang menyebabkan pada struktur primer ini rantainya itu bisa lurus ya. Lurus itu karena ada ikatan peptidanya. Nah, itu ciri khasnya ya, untuk struktur primer ada ikatan peptidanya antara asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya. Nah, selanjutnya pada struktur sekunder. Pada struktur sekunder ini ikatannya itu bukan hanya ikatan peptida, akan tetapi ikatannya ini ada 2, yaitu ikatan peptida, kemudian ada ikatan hidrogen. Nah, karena ada ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan pada struktur sekunder protein ini bukan seperti rantai lurus pada struktur primer, akan tapi ada lekukannya. Nah, itu karena ada ikatan hidrogennya. Selanjutnya yang ketiga struktur tersier. Nah, struktur tersier ini ciri khasnya itu ada 3 ikatan ya. Ada 3 ikatan utama. Yang pertama ada ikatan peptida, kemudian ikatan hidrogen, dan yang terakhir itu ada ikatan samping. Ikatan samping ini meliputi apa saja? Nah, ikatan samping ini biasanya meliputi ikatan disulfida, kemudian interaksi ionik, ikatan hidrofobik, kemudian ikatan hidrofilik. Nah, karena ada ikatan tersebutlah yang membedakan struktur dari protein tersier ini daripada sekunder dan primer. Kemudian untuk yang struktur kuartener ini ciri khasnya itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada ikatan peptida yang terbentuk, kemudian ada ikatan hidrogen, kemudian ikatan samping, dan yang terakhir ini merupakan adanya ikatan gabungan dari struktur tersier. Nah, karena adanya 4 ikatan inilah yang menyebabkan strukturnya itu tidak beraturan ya bentuknya, seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 4 tadi, strukturnya itu tidak beraturan. Bagaimana? Apa sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Apa ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan kalian pelajari lagi. Nanti untuk mempermudah belajar kalian, saya akan memberikan beberapa soal ya. Silahkan kalian buka halaman 60, di situ ada contoh soal, ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian untuk minggu depannya dikumpulkan ke saya. Itu sebagai uji pemahaman kalian. Nah, oke, saya rasa cukup pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar dan untuk
tugasnya dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.